Bab 1771 Sistem Perencanaan Tertinggi. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, dan bahkan gerakan mereka untuk mengeluarkan harta dipercepat. Seluruh tubuh Murong Yunhai menegang, dan dia buru-buru menghentikan Tang Wulin, rekan Taois, tolong jangan lakukan ini. Kami bersedia menukar harta demi keselamatanmu, jadi jangan melakukan apapun yang akan merugikan dirimu sendiri. Wajah Suke penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia mencengkeram pedang panjang itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan berkata dengan sedih, sama sekali tidak. Biksu malang ini dan anjing jahat ini adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, dan ditangkap olehnya sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Dan penghinaan, dan sekarang Anda meminta harta sebagai ganti saya, biksu malang ini tidak tahan melakukan itu. Kami bersedia. Kami bersedia. Murong Yunhai berteriak dengan benar, Grandmaster Tang Xuanang adalah orang yang mulia, dan kami sangat mengaguminya. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mati di tangan orang rendahan seperti itu? Saat dia berbicara, dia dengan panik mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya. Kenapa kalian semua linglung? Cepat dan katakan sesuatu. Jika Anda benar-benar ingin saya bunuh diri, begitu anjing jahat itu kabur, tidak ada dari Anda yang bisa memasuki lembah hantu. Sebagai murid Kaisar Abadi, Murong Yunhai telah melakukan kontak dengan banyak buku kuno, dan dia tahu lebih banyak tentang lembah hantu daripada orang lain. Dia tahu bahwa tanpa peta, akan sulit untuk bergerak 1 inci pun di lembah hantu. Hantu-hantu itu sangat tahan terhadap teknik abadi, dan bahkan para pembudidaya yang mulia abadi akan merasa sulit untuk berurusan dengan mereka. Jika mereka ceroboh dan jatuh ke dalam gelombang hantu, mereka pasti akan mati. Belum lagi lembah hantu memiliki raja hantu dengan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Tanpa peta, apakah mereka semua akan masuk dan mati? Melihat tindakan Murong Yunhai, semua orang mengerti dan segera angkat bicara. Grandmaster Tang, kamu tidak boleh melakukan itu. Itu benar, Grandmaster Tang mengemban misi menyebarkan ajaran Buddha. Sungguh tidak bijaksana untuk binasa bersama anjing ini. Di hadapan bujukan semua orang, Suke tidak hanya merasa lega, tetapi dia bahkan memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dan berkata dengan getir, kamu tidak mengerti. Anjing jahat ini telah menyiapkan langkah jahat untuk menghadapinya. Anda, petik 2. Hati semua orang bergetar, dan mata mereka tertuju pada Budfest, mata mereka dipenuhi ketakutan. Sebenarnya ada gerakan yang lebih ganas. Anjing ini bukan manusia. Budfest tercengang, dan dia menatap punggung Suke dengan ekspresi kosong. Apa? Rencana jahat apa lagi yang mungkin ada? Hanya ketika dia melihat Suke memberi isyarat padanya dari belakang, dia sadar. Dia menyesuaikan ekspresinya dan berkata dengan garang, aku tidak menyangka bahwa bahkan rencana dewa ini untuk memerasmu untuk kedua kalinya akan diketahui olehmu. Kamu memang putra Buddha Buddhis. Hatimu yang baik hati dapat dengan jelas melihat melalui semua keburukan di dunia. Suke mengacungkan jempol pada Budfest. Betapa anjing yang baik bisa memahami saya dengan begitu cepat. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka Budfest begitu rakus. Dia sudah menyiapkan pemerasan kedua sebelum yang pertama. Murong Yunhai menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, apa yang Anda lakukan tidak benar. Karena ini adalah transaksi, tidak ada yang namanya pemerasan, transaksi. Budfest memasang ekspresi kesal dan melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah, demi keadilan, kebajikan, dan perilaku mulia rekan Daoitang, dewa ini akan menyerahkan semua cincin penyimpananmu. Murong Yunhai segera menghela nafas lega. Itu hanya cincin penyimpanan, yang bisa diterima. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya, lalu dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke Budfest. Ini semua adalah cincin penyimpanan kami. Saya harap Anda dapat mematuhi kesepakatan kami. Ye Suo mendengus berat, dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Budfest mengambil cincin penyimpanan dan menatap Suke dengan penuh arti. Kemudian dia melepaskan cincin itu dan berkata sambil tersenyum, kesepakatan sudah selesai. Saya akan menyerahkan biksu ini kepada Anda. Saya akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Budfest menghilang ke udara seperti kepulan asap.
Murong Yunhai tercengang, dan dia merasa beruntung. Untung aku tidak menyerangnya. Kalau tidak, anjing ini akan kabur di tempat, dan akan sangat sulit bagi saya untuk menangkapnya. Dibandingkan menangkap anjing jahat ini dan mempertahankan martabat gerbang surgawi, menemukan warisan Kaisar Langit jelas lebih penting. Saat Budfest menghilang, sosok Duan Jiude juga menghilang. Bocah cilik, saatnya melihat penampilanmu, suara Budfest terdengar di benaknya. Giok komunikasi yang dia berikan padanya adalah barang bermutu tinggi yang telah dia tukarkan dari sistem. Dalam jarak tertentu, dia bisa langsung berkomunikasi dengan jiwanya. Suke mengangguk dan menjawab dengan jiwanya, jangan khawatir. Pergi ke lembah hantu dan buat pengaturan dulu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Apakah beberapa cincin penyimpanan cukup untuk memuaskan selera makannya? Tentu saja tidak. Cincin penyimpanan, harta karun, warisan Kaisar Langit, aku menginginkan semuanya. Ini adalah gaya dari fraksi surga yang meledak. Setelah menyesuaikan emosinya, Suke memasang ekspresi tertekan dan mengeluarkan beberapa tetes air mata dari sudut matanya. Dia menatap langit pada sudut 47 derajat dan membiarkan air mata jatuh dari sudut matanya. Beku yang malang ini hanyalah kehidupan yang rendah. Dalam kehidupan ini, saya telah memutuskan untuk melayani Buddha. Rekan-rekan kultivator, mengapa Anda harus membayar harga yang begitu tinggi untuk biksu yang malang ini? Matahari bersinar menembus awan, dan tubuh Suke terpantul dalam lingkaran cahaya kabur, yang membuatnya tampak sangat suci. Semua orang memandang Suke dengan bingung, seolah-olah mereka merasakan kehebatan tanpa pamrih darinya. Seolah-olah hati mereka telah dipukul oleh palu yang berat. Sungguh orang yang mulia. Meskipun dia dalam bahaya, dia masih memikirkan mereka. Sentimen yang luar biasa. Di dunia penggarap yang kotor ini, semua orang dalam bahaya, dan semua orang hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu dengan karakter yang begitu mulia? Bahkan pembudidaya yang paling kejam dan haus darah pun tidak bisa menahan rasa malu dari lubuk hati mereka. Ye Suo dan yang lainnya saling memandang dan bergumam, apakah benar ada orang yang begitu mulia di dunia ini? Begitu dia mengatakan itu, semua orang langsung marah. Apa maksudmu? Rekan kultivator Tang tidak ragu untuk menempatkan dirinya dalam bahaya untuk membantu kami, dan sekarang kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu? Bodoh sekali. Kamu sama sekali tidak berterima kasih. Kami malu berhubungan denganmu. Murong Yunhai memelototi Yesuo dengan ganas, mengisyaratkan dia untuk tutup mulut. Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang ada di pihak Tang Xuanang? Dalam situasi ini, Tang Xuanang mewakili keinginan rakyat. Jika mereka berbicara buruk tentang Tang Xuanang, mereka tidak hanya akan dipukuli di tempat, tetapi mereka juga akan tersandung selama eksplorasi. Apalagi peta lembah hantu ada di tangannya. Tuan Tang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu masih harus membawa kami ke lembah hantu. Murong Yunhai memutuskan untuk memuji Tang Xuanang. Saya pikir hanya orang yang mulia seperti rekan kultivator Tang yang layak memimpin kita ke tanah misteri primordial. Semuanya, apakah saya benar? Ya, itu betul. Petik 2. Biarkan rekan kultivator Tang membawa kita masuk. Suke dan Murong Yunhai tersenyum bersamaan di mana tidak ada yang bisa melihat mereka. Saya seorang perencana yang baik. Bab 1772 Sistem Perencanaan Tertinggi. Rencana Murong Yunhai sangat sederhana. Karena Suke adalah orang yang sangat mulia, membiarkannya memegang peta sebenarnya adalah yang paling dapat diandalkan. Lagi pula, dia sudah mengatakan bahwa tujuannya menemukan anjing jahat itu adalah untuk balas dendam. Dia sama sekali tidak tertarik dengan tanah misteri primordial. Apakah ada risiko melakukan ini? Sangguan Ruiqian bertanya dengan suara rendah. Murong Yunhai menggelengkan kepalanya tanpa disadari dan berkata dengan lembut, saya kira tidak. Apakah Anda tahu mengapa pembudidaya Buddha cenderung berkultivasi lebih cepat? Penggarap Buddha adalah kelompok yang relatif istimewa di benua awan langit. Sebelum mereka berkultivasi ke tingkat immortal prime, kecepatan mereka seringkali jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Meskipun kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sedikit lebih lemah, metode kultivasi cepat semacam ini membuat banyak pembudidaya iri.
Faktanya, sebagian besar pembudidaya memahami alasannya, tetapi setelah memahaminya, mereka hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Murong Yunhai berkata dengan suara yang dalam, karena pada saat mereka memasuki Buddhisme, mereka telah menyiapkan sila. 3 racun dan 8 sila Buddhis adalah sila yang harus mereka patuhi. Itu setara dengan meninggalkan beberapa keinginan yang milik orang biasa dengan imbalan berkat jalan surga untuk mencapai efek kultivasi yang cepat. Keserakahan, kemarahan, dan delusi adalah 3 racun, dan 8 sila adalah membunuh, mencuri, bernafsu, berbaring, minum, tidur di tempat tidur yang tinggi, dan makan di luar musimnya. Begitu seseorang melanggar sila, hati Buddhisnya akan terguncang. Jika ringan, hati Buddhis seseorang akan terpicu. Jika berat, hati Buddhis seseorang akan runtuh di tempat, dan kultivasi seseorang akan hancur. Oleh karena itu, kredibilitas murid Buddhis di benua awan langit bisa dikatakan termasuk yang terbaik. Setelah menonton penampilan Suke barusan, Murong Yunhai sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Suke. Dia benar-benar membenci anjing jahat itu. Jika dia berbohong atau mengatakan bahwa dia bersekongkol dengan anjing jahat itu, hati Buddhisnya akan lama terguncang, napasnya akan lemah, dan dia akan sangat menderita. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk berdiri seperti sekarang? Jadi kita dapat sepenuhnya mempercayai Tang Xuanang, dan dengan karakter dan moralitas yang begitu mulia, saya percaya bahwa dalam proses memimpin, dia sama sekali tidak akan menyakiti kita, kata Murong Yunhai dengan percaya diri dan tegas. Percayalah, saya selalu sangat akurat dalam menilai orang. Murid Buddha tidak bisa berbohong, jadi apa yang dikatakannya pasti benar. Oleh karena itu, dia pasti sangat membenci anjing jahat itu. Oleh karena itu, kebajikan dan keadilan yang dia tunjukkan tadi semuanya nyata. Logikanya jelas, teliti, dan sempurna. Bahkan Murong Yunhai mengagumi dirinya sendiri. Sayangnya, dia tidak akan pernah menduga bahwa Suke sama sekali bukan seorang murid Buddha. Satu-satunya yang mengetahui kebenaran, Fa Hui, tercengang saat dia melihat dari samping. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Su Daoyu adalah teman lama anjing ini? Mengapa dia masih memiliki ekspresi pahit dan dendam di wajahnya? Apakah dia melewatkan periode waktu dalam hidupnya? Fa Hui, yang telah tinggal di kuil sepanjang tahun dan tidak mengetahui urusan dunia, merasa kepalanya telah berubah menjadi bubur. Itu, Su, kakak senior Tang, kamu dan anjing itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Fa Hui masih memutuskan untuk mengklarifikasi. Ekspresi Suke tidak berubah. Dia masih mempertahankan ekspresinya yang serius, sedih, dan penuh kebencian. Dia mengangkat tangannya dan menariknya ke sisinya. Jika Anda memberitahu saya tentang hubungan saya dengan Buddhist, saya akan segera bunuh diri agar sekte Buddha Anda tidak memiliki Buddha. Suke berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Fa Hui terkejut. Masih ada orang yang menggunakan bunuh diri untuk mengancam orang saat ini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, pentingnya seorang Buddha bagi sekte Buddhis terbukti dengan sendirinya. Jika bukan karena fakta bahwa Buddha yang muncul kali ini benar-benar tidak disukai, biksu tua pengawas itu akan secara pribadi datang untuk melindunginya. Namun demikian, Fa Hui masih secara sadar memikul tanggung jawab untuk melindunginya. Tujuannya adalah untuk melindungi Suke. Jika Suke bunuh diri, persidangan sekte Buddha tidak akan diadakan dalam waktu 100 tahun. Munculnya Buddha berikutnya harus menunggu setidaknya 100 tahun. Pada saat itu, siapa yang tahu akan seperti apa keadaan sekte Buddha? Saya mengerti, kakak senior Tang memang panutan bagi sekte Buddha. Anda tidak hanya baik hati dan murah hati, tetapi Anda juga dipenuhi dengan rasa keadilan. Saya pasti akan belajar dari Anda, kata Fa Hui segera. Suke menyaksikan dengan linglung. Dia berpikir bahwa bola lampu kecil itu cukup pandai berbohong. Setelah mengatakan ini, ekspresi Fa Hui berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai melafalkan kitab suci Buddha dengan suara rendah. Apa yang salah denganmu? Suke bertanya dengan prihatin. Ekspresi Fa Hui pahit. Apa yang saya katakan barusan melanggar sila berbicara omong kosong. Sekarang hati Buddhis saya terguncang. Suke terdiam sesaat. Dia hampir membanting meja dan berdiri. Anda biksu kecil, bukankah Anda memiliki kata-kata kotor ketika Anda memarahi orang?
Pada saat ini, pria parubaya berjalan perlahan dan berdiri di samping Suke. Dia memiliki ekspresi hormat. Rekan Taois Tang. Oh tidak, Tuan Tang, kami semua tahu bahwa Anda pasti terluka parah dalam proses tadi. Jadi, kami mengumpulkan beberapa harta untuk membantu Anda menyembuhkan. Saat dia berbicara, dia menyerahkan cincin penyimpanan. Di dalamnya ada harta surga dan bumi yang baru saja kita kumpulkan. Itu pasti berguna untuk lukamu. Suke tersentuh. Kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan mendorong cincin penyimpanan itu. Tidak, kamu baru saja dirampok oleh anjing jahat itu. Harta surga dan bumi ini cukup penting bagimu. Jangan khawatir, rekan Taois. Kami hanya memberinya sebagian kecil. Tidak peduli seberapa pintar anjing jahat itu, bagaimana dia bisa tahu berapa banyak harta yang kita miliki? Pria parubaya itu tersenyum bangga. Suke mengutuk dalam hatinya. Bajingan ini telah menyembunyikan banyak harta, tetapi di permukaan, dia menerimanya dengan enggan. Setelah menyimpan cincin penyimpanan, Suke diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Budfest melalui giok komunikasi. Perhatikan, orang-orang ini masih memiliki banyak harta karun. Ingatlah untuk mengeringkannya nanti. Keilahian mengerti, keilahian mengerti? F*CKU Divine Master. Kamu mengambil keuntungan dariku. Kamu sekarang disebut mood nomor 1. Duan Jiude disebut mood nomor 2. F*CK kamu. Sebelum Budfest bisa mengutuk, Suke secara sepihak memutuskan komunikasi antara keduanya. Saat ini, semua orang sudah berkumpul dan siap berangkat ke lembah hantu. Setiap orang yang hadir dapat dianggap elit, tetapi mereka tetap sangat berhati-hati saat menjelajahi lembah hantu. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang benar-benar memasuki lembah hantu sebelumnya. Mengikuti panduan peta, semua orang melangkah ke lembah hantu. Tidak ada yang aneh di pintu masuk. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, langit menjadi lebih gelap dan udara mulai bergema dengan ratapan samar seolah-olah ada roh jahat yang tinggal di daerah tersebut. Murong Yunhai adalah yang pertama berhenti dan mengerutkan kening. Semuanya, sepertinya ada yang aneh dengan tempat ini. Menurut peta, pintu masuknya harus susunan Dharma. Namun, kami tidak melihat susunan Dharma di sepanjang jalan. Pria parubaya itu melihat peta dan berkata dengan ragu. Suke berjalan di belakang grup. Saat dia hendak berbicara, pandangannya tiba-tiba kabur, dan pemandangan berubah. Dalam kegelapan, kecantikan yang hampir telanjang perlahan mendekatinya. Tuan, suara mempesona terdengar, menyebabkan semua orang jatuh kesurupan. Suke menyeka air mata dari sudut mulutnya dan berkata dengan serius, saya seorang biksu. Bagaimana bisa 1 cukup? Saya ingin 10. Bab 1773 Sistem Perencanaan Tertinggi. Postur kecantikan itu mempesona dan ekspresinya menawan. Beberapa helai kain di tubuhnya digunakan untuk meningkatkan efek seks daripada untuk menutupi. Dia awalnya mendekati Suke dengan menggoda. Tetapi sebelum dia selesai mengatakan Tuan, dia mendengar kata-kata berani Suke dan tertegun. Saya belum meninggalkan tempat ini selama ratusan tahun. Mungkinkah kebiasaan dunia luar menjadi sederhana atau rusak sedemikian rupa? Saya sendiri tidak cukup. Beraninya kau meminta 10? Dan itu permintaan biksu? Namun, seperti kata pepatah, wanita cantik adalah wanita yang licik. Reaksinya sangat cepat. Setelah tertegun beberapa saat, dia sekali lagi menunjukkan senyum menawan. Tuan, Anda pasti bercanda. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menahan salah satu dari saya, apalagi 10 dari saya. Amitabha. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya dengan tulus, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu surga lipat kedua? Aku belum mempelajarinya. Kalau perlu, aku bisa belajar. Bagaimana dengan naga itu? Ini. Bagaimana dengan gaya menara besi Victoria di mana yin dan yang terjalin? Suke menghela nafas dengan sangat menyesal, kamu seharusnya tahu cara bergerak sendiri kan? Aku tahu ini. Tidak mudah baginya untuk mendengar bahwa dia tahu bagaimana melakukan sesuatu. Dia kemudian mengedipkan mata pada Suke, aku tidak berharap kamu memiliki begitu banyak trik di lengan bajumu. Kamu harus mengajariku nanti. Senyum Suke menghilang dalam sekejap, dan kata-katanya seperti guntur, kamu tidak tahu ini, dan kamu tidak tahu itu. Kamu ingin menggunakan ini untuk mengujiku?
Biksu mana yang tidak bisa lulus ujian seperti itu? Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia memukul dengan telapak tangannya dan aura Buddha meledak, tidak ada gunanya menahanmu. Aku akan mengirimmu ke surga barat sekarang. Si cantik tertangkap basah dan dipukul langsung oleh telapak tangannya. Dia segera merasakan aura Buddha yang tak tertandingi melelehkan tubuhnya dengan cepat. Ah, biksu sialan, beraninya kau memukulku. Aku akan mengingatmu. Si cantik meratap menyakitkan. Di bawah iluminasi aura Buddha, penampilan aslinya terungkap. Seolah-olah telah dipanggang oleh api, seluruh tubuhnya hitam pekat, dan tangannya yang ramping seperti batu giok telah berubah menjadi cakar hantu yang menyeramkan. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan itu sebenarnya adalah hantu yang ganas. Suke mencibir, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menggoda biksu malang ini. Mati. Segera setelah dia selesai berbicara, cahaya Buddha melonjak di sekelilingnya, dan dia mengangkat tangannya untuk mengeksekusi telapak pembunuh setan Vajra yang telah dia pelajari dari agama Buddha kuno. Cahaya Buddha yang pekat menyatu menjadi cetakan telapak tangan emas besar yang meledak ke depan. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan menjadi abu. Saat hantu perempuan itu menghilang, sekelilingnya mencair seperti tinta. Langit masih gelap. Tapi orang-orang yang baru saja menghilang muncul kembali di sampingnya. Yang lebih kuat sudah terbangun, sedangkan yang lebih lemah masih terjebak dalam ilusi. Rekan Taois Tang benar-benar melarikan diri dari ilusi begitu cepat, kata pria parubaya itu dengan heran. Suke tersenyum dan berkata, kamu menyanjungku. Hanya saja kekuatan Buddhisme mampu menahan makhluk jahat di sini. Memang, Buddhisme memang memiliki keunggulan alami di tempat ini. Pria parubaya itu menghela nafas dan berjalan ke sisi para pembudidaya yang masih tenggelam dalam ilusi. Dia berkata dengan suara rendah, tempat ini seharusnya menjadi formasi pintu masuk yang disebutkan di peta. Namun, kami tidak menyangka bahwa formasi tersebut sebenarnya dibentuk oleh 100 hantu. Sangat tidak mungkin untuk dicegah. Murong Yunhai juga berjalan di antara mereka dan membantu mereka yang masih tenggelam dalam ilusi untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Setelah beberapa saat, mereka yang sadar kembali juga bergabung dengan tim untuk membantu orang lain. Sekitar 1/4 jam kemudian, semua orang bangun dan berkumpul bersama dengan ekspresi sedih. Beberapa mayat yang tergeletak di belakang mereka adalah alasan utama semangat rendah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa para pembudidaya akan mati begitu mereka melangkah ke lembah jiwa Nether. Dan itu bukan hanya 1 atau 2. Sebanyak 10 pembudidaya telah meninggal dalam formasi susunan ini. Salah satunya bahkan adalah Yang Mulia Abadi. Kesunyian, kepanikan menyebar seperti virus, dan semua orang takut dengan jalan di depan. Bahkan Yang Mulia Abadi telah mati tanpa sadar. Bagaimana mungkin mereka, yang selamat karena keberuntungan, melewati formasi susunan ini tanpa cedera? Mereka bisa menerima kematian dalam pertempuran. Setelah bertarung dengan musuh dengan pedang dan tombak sungguhan, mereka akan mati karena keterampilan mereka tidak sebaik musuh. Tapi mereka tidak bisa menerima kematian dalam formasi susunan yang dibentuk oleh hantu. Apakah setiap orang memiliki cara untuk menghadapi formasi susunan ini? Pria parubaya itu melihat sekeliling, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Dia menghela nafas. Dia sudah mengetahui hasil ini di dalam hatinya. Meskipun para pembudidaya benua awan surgawi sangat kuat, justru karena benua awan surgawi terlalu kuat sehingga mereka tidak pernah mengalami kekalahan. Meskipun para pembudidaya ini memiliki kekuatan yang unggul, dalam hal ketabahan psikologis, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Suke dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di benua surga yang telah mati dalam pertempuran. Terlebih lagi, hantu jarang muncul di benua awan langit. Sebagian besar kultivator bergegas langsung ke siklus reinkarnasi atau menemukan cara untuk merebut tubuh dan berkultivasi kembali. Siapa yang rela berada dalam tubuh hantu? Akibatnya, mereka bahkan tidak bisa memikirkan beberapa cara untuk menghadapi hantu. Kenapa tidak? Kita mundur dulu, seorang pria muda menyarankan. Yang lain mengangkat kepala mereka satu demi satu, saling memandang, dan kemudian menatap Murong Yunhai dengan mata penuh harap. Meskipun pria parubaya itu adalah pemimpin mereka saat ini, semua orang tahu bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah Murong Yunhai dari Elysium. Kekuatan Elysium terlalu kuat,
dan hampir tak seorang pun yang hadir memiliki gagasan untuk memberontak melawan Elysium. Keempat kaisar surgawi itu seperti 4 gunung, dengan kuat menekan bagian atas kepala semua orang. Murong Yunhai melirik beberapa junior brother di belakangnya dan melihat tekad di wajah mereka. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Teruslah maju. Itu hanya hantu. Aku akan bergabung dengan beberapa saudara muda untuk membuka jalan bagi semua orang." Sangguan Ruiqian berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya memiliki metode rahasia yang dapat menghindari serbuan hantu untuk sementara." Mendengar bahwa ada metode ajaib seperti itu, harapan muncul kembali di hati setiap orang. Sangguan Ruiqian beristirahat sejenak dan menunjukkan metode yang dia sebutkan untuk menghindari hantu. Perisai cahaya keemasan terbuka, menyelimuti semua orang di dalamnya, dan mereka mulai bergerak maju. Saat kerumunan semakin dalam dan semakin dalam, langit hampir sepenuhnya gelap, dan mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka. Hanya ratapan sedih yang terdengar. Beberapa kultivator mau tidak mau merapalkan beberapa mantra, tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun. Dahi Sangguan Ruiqian meneteskan keringat dingin, dan dia berkata dengan susah payah, "Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ada terlalu banyak hantu di sini, dan konsumsinya lebih cepat dari yang kukira." Semua orang tiba-tiba panik dan berkumpul bersama, ingin membentuk kelompok untuk pemanasan. Warna perisai cahaya semakin redup, dan wajah sedih para hantu di sekitarnya sudah dekat. Retakan mulai muncul di perisai cahaya. Pada saat ini, suara lembut terdengar. "Amitabha, biarkan biksu malang ini melakukannya." Bab 1774 Sistem Perencanaan Tertinggi. Rekan kultivator Tang. Grandmaster Tang Xuanang. Semua orang melihat ke arah pembicara dan berseru. Mereka melihat Suke berjalan keluar dari belakang kelompok dengan telapak tangan terkatup rapat. Tubuhnya memancarkan aura Buddha yang samar. Hantu-hantu yang tak kenal takut di hadapan perisai cahaya sepertinya ditakuti oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba mundur dan tidak berani bergerak maju. Suke tersenyum dan berjalan ke depan kelompok. Dia melantunkan dengan lembut, "Amitabha." Aura Buddhis yang melonjak menyembur seperti air pasang dan perlahan mengalir di ruang sempit ini, menyelimuti semua orang. Setiap kultivator yang diselimuti aura Buddha merasakan perasaan hangat mengalir di tubuh mereka, benar-benar mengusir rasa dingin yang disebabkan oleh hantu jahat. "Lihat, hantu-hantu itu mundur." Seseorang menunjuk ke depan mereka dan berseru. Mereka melihat hantu menghalangi jalan aura Buddha Suke. Itu akan menembus perisai cahaya. Namun, ketika melihat aura Buddha, ia menunjukkan rasa takut dan mundur ke dalam kegelapan. "Itu benar-benar berhasil. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kultivasi Buddhis Grandmaster Tang begitu kuat. Ini semua berkat Grandmaster Tang. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa keluar dari sini." "Terima kasih, Grandmaster Tang. Mulai sekarang, Grandmaster Tang adalah saudaraku yang baik. Urusannya adalah urusanku." Semua orang bersyukur dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan cara mereka sendiri. Suke menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa emosi, "Inilah yang harus dilakukan biksu malang ini. Agar kalian semua bersedia menyelamatkan biksu malang ini dari anjing-anjing ganas, biksu malang ini sudah sangat berterima kasih kepada kalian semua." Dia berhenti dan melanjutkan, "Namun, saya menggunakan teknik rahasia Buddhis. Itu menghabiskan banyak energi. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama." Jantung semua orang berdetak kencang. Belum ada hantu di daerah itu yang bubar? Itu tidak akan berhasil, rekan kultivator Tang. Pria parubaya mengangkat peta dan berkata dengan suara rendah, "Menurut peta, kita membutuhkan setidaknya 15 menit untuk keluar dari formasi ini. Mereka bahkan belum mencapai titik tengah. Jika Suke tidak bisa bertahan lebih lama lagi, semua orang akan dimakamkan di sini." Suke menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, "Tidak apa-apa. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku akan membawa kalian semua keluar. Namun, jika semua orang bersedia membantu biksu malang ini, aku percaya kita harus memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini." Mendengar ini, semua orang langsung merasa seolah-olah sedang menggenggam sedotan. Mereka buru-buru bertanya kepada Suke bantuan apa yang dia butuhkan.
Suke merenung sejenak sebelum menjelaskan, teknik biksu tanpa uang ini menghabiskan darah kehidupannya, kultivasi, dan bahkan masa hidupnya. Selama ketiganya tidak sepenuhnya habis, biksu tanpa uang ini dapat bertahan. Bahkan jika orang-orang ini idiot, mereka akan mengerti apa yang ingin dia katakan. Pria parubaya itu menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, rekan Taoistang. Saya tidak tahu tentang hal lain, tapi saya punya banyak pil." "Kamu King Sui?" Murong Yunhai bertanya dengan kaget. "Dewa alkimia sekte bambu hijau?" "Kamu menyanjungku, rekan Doi Murong. Dibandingkan dengan rekan Doi Tang, aku bukan apa-apa." King Sui melambaikan tangannya di udara, dan banyak pil muncul di tangannya. "Rekan Taoistang, semua pil ini adalah kualitas terbaik yang telah saya sempurnakan. Mereka dapat dengan cepat mengisi kembali konsumsi tubuh Anda." King Sui meletakkan pil itu di tangan Suke dan berkata, "Jika kamu membutuhkannya, aku, King Sui, dapat membuatkan pil untukmu kapan saja." Dengan King Sui memimpin, yang lain juga bergerak. Mereka memberikan harta, pil, dan harta mereka kepada Suke. Mereka adalah cadangannya. Suke menyaksikan orang-orang ini mengeluarkan cincin penyimpanan dari tempat yang tidak dia duga. Dia mengutuk dalam hatinya. CK, orang-orang ini benar-benar rubah tua. Saya telah belajar. Lain kali saya merampok mereka, saya tidak bisa membiarkan mereka memberi saya apapun. Saya harus mencarinya sendiri. Setelah mengumpulkan 4 atau 5 cincin penyimpanan, Suke berteriak dengan suara rendah, dan seutas cahaya Buddha mengalir ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, cahaya Buddha keluar lagi. Kali ini, berkali-kali lebih kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyehatkannya. Semuanya, dengan bantuan semua orang, cahaya Buddhaku sudah kuat. Biksu tanpa uang ini akan membawamu keluar dari tempat ini. Saat dia berbicara, Suke membuka telapak tangannya, dan masa tebal cahaya Buddha langsung meleleh seperti air yang mengalir, menopang seluruh layar cahaya. Ini bagus. Grandmaster Tang sangat kuat. Kami diselamatkan. Semua orang bersemangat. Mereka mengikuti di belakang Suke. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum ceria. Hanya biksu kecil, Fahui, yang kebingungan. Rekan pembudidaya Suke baru saja memasukkan lampu Buddha ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia mengeluarkannya lagi, dia juga melepaskan lebih banyak cahaya Buddha. Apakah orang-orang ini tidak melihatnya sama sekali? Seolah merasakan ketidaknormalan Fahui, Suke memiringkan kepalanya sedikit dan mengulurkan tangannya untuk mengusap lehernya. "Jika Anda berani mengatakannya, saya akan bunuh diri." Fahui membuat keputusan cepat. "Kakak senior, aku di sini untuk membantumu." Setelah berjalan beberapa saat, suara Suke datang dari depan. "Semuanya, aku sedikit lelah." Murong Yunhai membuang beberapa cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. "Tangkap, rekan Taois." Kemudian, cahaya Buddha menjadi lebih kuat lagi. Namun, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, cahaya Buddha mulai melemah. "Aku lelah." "Pinjam, rekan Taois." "Saya." "Rekan Taois." Semua orang merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Apakah teknik ini menghabiskan begitu banyak? Dia telah menggunakan lebih dari 20 sumber daya cincin penyimpanan. Fahui memandang Suke, yang penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia menggumamkan nama Buddha, merasa sangat bersalah. "Buddha, tolong maafkan saya. Saya melakukan ini untuk pengembangan sekte Buddhis." Suke mengamati sekelilingnya di sepanjang jalan. Orang lain mungkin takut hantu, tapi dia tidak. "Saya seorang murid Buddha, dan saya kebal terhadap semua racun. Setan atau hantu apa yang berani mendekati saya? Selain itu, saya adalah orang suci yang bertindak tangguh dari sekte Buddha. Saya memiliki relik Buddha kuno di tangan kiri saya, sebuah kitab Buddha kuno di tangan kanan saya, dan ribuan kitab Buddha di tubuh saya. Bahkan jika semua orang di sini mati, dia tidak akan mati." Oleh karena itu, ketika dia berdiri, dia dengan santai menampilkan teknik Buddhis dan berjalan ke depan dengan tenang. Tidak peduli seberapa gugupnya yang lain, Suke tidak panik sama sekali. Tapi untuk beberapa alasan, semakin dalam Suke berjalan, semakin dia merasakan teror di depannya.
Intuisinya memberitahunya bahwa memasuki tanah misteri primordial dari lembah hantu jelas bukan masalah sederhana. Tunggu, mungkinkah Budfest memberiku peta palsu? Suke terkejut saat memikirkan kemungkinan ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Dia dengan cepat menghubungi Budfest. Hei, Budfest, apakah kamu memberiku peta palsu? Bagaimana mungkin? Suara tegas Budfest terdengar. Sebelum Suke bisa rileks dan memutuskan komunikasi, dia mendengar suara samar Duan Jiude datang dari ujung sana. FCK, bocah itu ketahuan. Dewa ini memberitahumu untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, jangan mengambil jalan pintas. F*CK. Suke hampir mengutuk dengan keras. Beraninya kau memberiku peta palsu? Bab 1775 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak seseorang memasuki lembah hantu. Pintu masuk dikendalikan oleh hantu. Hantu-hantu itu seperti serangga yang menutupi langit dan menutupi bumi, membentuk labirin yang menakutkan. Jika seseorang melewatinya tanpa peta, mustahil untuk keluar. Murong Yunhai mengira dia beruntung karena dia menemukan Tang Xuanang, yang adalah seorang biksu Buddha. Dia bisa memimpin mereka melalui area ini. King Sui mengira dia beruntung karena dia bertemu Murong Yunhai dan Tang Xuanang. Dengan mereka memimpin, memasuki dimensi misteri kuno tidak akan sulit. Para kultivator lainnya mengira mereka beruntung karena mereka memiliki Murong Yunhai dan King Sui, dua elit muda terkenal di benua awan langit, dan Tang Xuanang, seorang biksu Buddha, untuk memimpin mereka. Warisan Kaisar Langit dimensi misteri kuno sudah dekat. Tapi Suke tidak berpikir demikian. Dia hanya ingin mengutuk. Aku sangat sial bertemu kalian berdua. Suke berusaha terlihat tenang, tetapi jauh di lubuk hati, dia mengutuk, tapi wajahku, ketika aku keluar, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dia telah menghitung reaksi Murong Yunhai. Dia telah menghitung pikiran King Sui. Dia telah menghitung semua pembudidaya di sana. Namun, Suke tidak menyangka bahwa peta harta karun lembah hantu, yang sangat diyakinkan oleh Budfest, sebenarnya adalah peta palsu. F*CK. Aku jauh di dalam lembah hantu, dan kau bilang itu peta palsu. Budfest tersenyum menjilat dan berkata, Brother K, tolong jangan marah. Seperti kata pepatah, ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seorang pria, pertama-tama dia harus menyiksa keinginannya dan melatih otot dan tulangnya. Jangan banyak bicara, kamu sudah mati. Jangan, Brother Achilles. Paling-paling Anda akan mengambil 370 kami. 82 baik-baik saja. Bagaimana dengan 190? Tidak, Brother Achilles. Jika kami tidak membohongi Anda, orang-orang itu akan melihat kami. Maka rencana kami akan hancur. Suke terdiam beberapa saat, lalu dia tiba-tiba bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Budfest terkejut. Jika kami tidak membohongimu. Tidak. Kalimat sebelumnya. 19. Kesepakatan. Suke langsung setuju. Katakan padaku dengan jelas di mana kamu mengubah peta. Tidak ada suara dari ujung sana, hanya suara gemerisik dan gemerisik yang terdengar. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara Duan Jiude. Formasi di pintu masuk di peta sebenarnya memiliki jalan pintas. Budfest dan aku menghapusnya. Setelah itu, Duan Jiude mengulangi metode yang dia gunakan. Dimengerti. Di mana kamu sekarang? Suke melihat sekeliling. Itu gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Paling tidak, dia perlu tahu di mana Budfest dan Duan Jiude berada. Jika terjadi sesuatu nanti, dia bisa memanggil mereka berdua untuk disalahkan. Kami mengikuti di belakang, tetapi Anda tidak dapat melihat kami. Apakah kamu punya cara untuk melewati sini? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski tampak mudah baginya untuk melewatinya, nyatanya kekuatan para hantu di sini tidak lemah. Kebanyakan dari mereka berada di panggung Raja Surgawi. Suke bahkan merasakan aura dari Celestial Prime dalam kabut hitam. Ini membuatnya penasaran dengan asal-muasal lembah hantu. Berbicara secara logis, benua awan langit diperintah oleh 4 kaisar langit sepanjang tahun, jadi tidak akan ada terlalu banyak kekacauan. Dari mana asal begitu banyak hantu di lembah hantu? Mungkinkah yang disebut perang besar dewa dan setan itu nyata?
Suke tidak berkomitmen. Ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di Celestial Cloud Continent, dan dia tidak bisa menjelajahi semuanya dalam waktu singkat. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tanah misteri primordial dan mencoba menemukan warisan Kaisar Langit di dalamnya. Menurut sistem, jumlah acting Toph Points atau harta karun surga dan bumi yang dibutuhkan untuk 35% sisa kemajuan adalah angka astronomi. Bahkan jika dia baru saja menipu begitu banyak harta, itu hanya setetes dalam ember. Jika dia ingin dengan cepat menyeimbangkan ki iblis, dia hanya bisa menemukan jalan dari warisan Kaisar Langit. Tentu saja, ada begitu banyak daun bawang di sini, jadi dia harus memanennya. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Saat Suke dan Budfest sedang berbicara, orang-orang di belakang mereka sedang berbicara. Aku tidak menyangka Tuan Tang begitu kuat. Tuan Tang adalah putra Buddha generasi ini. Tentu saja dia memiliki kemampuan. Sebaliknya, beberapa orang dari sekte itu menghina HMPH, dia baru saja berada di tahap Raja Surgawi. Jadi bagaimana jika dia memiliki kemampuan itu? Begitu ini dikatakan, itu langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan Suke, yang baru saja mengakhiri panggilan, menoleh. Si bodoh mana ini? Sekarang Anda semua mengandalkan saya untuk melindungi Anda, dan Anda masih berani berbicara omong kosong seperti ini? Chen Mo, apakah ini yang diajarkan sekte iblis keinginanmu? Wajah King Sui suram. Suke tidak hanya membantu mereka mendapatkan peta harta karun, tetapi dia juga menyelamatkan hidup mereka di sini. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan ini? Sekte Bambu Hijau bukanlah sekte besar, tetapi mereka tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika Chen Mo ingin melakukan sesuatu yang buruk pada mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Menghadapi tatapan semua orang, wajah Chen Mo menegang. Dia tersenyum sembarangan dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir orang ini dapat melindungi kita? Lihatlah seberapa besar tempat ini. Bahkan kita, Celestial Prime tidak dapat menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raja Surgawi dapat melindungi kita? Semua orang diam. Ini adalah masalah yang mereka abaikan. Peta menunjukkan bahwa area ini berada di luar imajinasi mereka. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka membutuhkan setidaknya setengah hari untuk keluar. Suke telah menghabiskan sebagian besar sumber daya mereka selama perjalanan singkat itu. Plus, mereka pernah diperas oleh Budfest sekali. Sumber daya yang tersisa tidak akan cukup untuk mengeluarkan mereka dari sini. Suke telah mendengarkan percakapan semua orang. Ketika dia mendengar kata-kata Desar Dimensek, dia terhibur. De Asterismen, ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Sebaliknya, Anda menerobos masuk ke neraka. Anda menggertak wanita Act of Saint. Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan Anda, tetapi sekarang Anda telah datang kepada saya. Jika mereka berada di luar, dan kultivasi Suke belum pulih, mungkin akan sedikit merepotkan. Tapi mereka ada di lembah hantu, dan dia punya 1000 cara untuk menghadapi orang ini. Amitabha, Suke tiba-tiba berkata, aku bisa bertahan untuk saat ini, tapi aku khawatir jika kita terus berjalan, kita tidak akan bisa bertahan hanya dengan menggunakan sumber daya. Semua orang panik ketika mereka mendengar ini. Jika Suke tidak bisa bertahan, hantu yang menutupi langit dan menutupi bumi akan turun. Tidak banyak dari mereka yang akan bertahan. Hantu-hantu ini sangat jahat, kata Suke lemah. Saya khawatir saya telah dirusak oleh kejahatan. Saya tidak dapat mempertahankan cahaya Buddha. Cahaya Buddha di sekelilingnya mulai goyah. King Sui khawatir, dan dia dengan cepat berkata, rekan Taoistang, kamu harus bertahan. Suke tertawa di dalam hatinya. Dia merenung sejenak dan berkata dengan serius, saya punya ide. Saya perlu mencari seseorang untuk membiarkan saya melampiaskan amarah saya.